Untuk kali ini kita awali bersama pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik anak-anak semuanya. Khusus kali ini kita akan membahas materi tentang kurban, ya, materi tentang kurban. Nah, materi kurban ini adalah materi yang kedua. Kalau kemarin sudah kita pelajari materi tentang penyembelihan hewan. Nah, meskipun ada kaitannya untuk materi yang kedua ini dengan materi yang kemarin. Untuk materi yang kedua ini ya terkait lebih khusus ya, penyembelihannya adalah penyembelihan kurban. Kalau kemarin adalah penyembelihan secara umum, yakni penyembelihan hewan. Untuk anak-anak semuanya, siapkan terlebih dahulu alat tulis kalian, ya, pulpen atau pensil, kemudian buku tulismu, ya. Apabila nanti ada hal-hal yang penting, dapat kalian catat. Kemudian nanti di akhir penyampaian materi ini, Bapak akan memberikan tugas sehingga tidak ada pengulangan penyampaian tugas kembali. Kemudian yang perlu diingat lagi adalah jangan lupa hari ini tetap wajib mengisi presensi melalui e-learning ya. Meskipun hari ini kita pembelajaran menggunakan Zoom meeting ya, meskipun pembelajaran kita menggunakan Zoom meeting, tetap kalian wajib masuk ke e-learning ya, tetap masuk wajib ke e-learning. Untuk presensi, kalian buka e-learning, kemudian kalian klik absen, ya, kalian klik absensi. Itu wajib karena kalian nggak ada keterangan hadir kalau kalian tidak mengeklik absen di e-learning pada pembelajaran saya, ya. Baik anak-anak semuanya, mari kita mulai saja. Saya akan share screen untuk materi pada pagi hari ini, ya. Baik, ini share screen saya. Kita akan mempelajari tentang penyembelihan kurban. Ya, baik. Terlihat ya sharing saya ya, Farhan ya. Farhan, apakah terlihat share screen saya? Baik, saya lanjutkan ya. Coba kita amati gambar yang ini ya. Ini adalah gambar apa ya? Kalian perhatikan terlebih dahulu ya. Gambar yang ada di sini. Coba kalian perhatikan. Perhatikan gambar ini. Pertanyaannya adalah ya, apa yang dilakukan orang dalam gambar tersebut? Yang kedua, mengapa melakukan hal tersebut? Mengapa orang-orang tadi melakukan hal itu? Lalu di mana mereka melakukan? Apa tujuan melakukan kegiatan tersebut? Nah, silahkan kalian cermati ya, kalian cermati dari gambar tadi ya. Dari gambar tadi kalian cermati terkait dengan apa yang sudah kita tampilkan sebelumnya. Silahkan kalian tulis ya jawabannya di dalam kolom chatting ya, kolom chatting. Di kolom chat kalian tulis jawabannya ya. Jadi pertanyaan pertama adalah apa yang dilakukan orang dalam gambar tadi? Nah, silakan kalian ketik ya pertanyaannya. Yang pertama ya, apa yang dilakukan orang dalam gambar tersebut? Ya, pertanyaan yang kedua, mengapa melakukan hal
tersebut. Kemudian yang ketiga, di mana mereka melakukan kegiatan. Apa tujuan mereka melakukan kegiatan tersebut? Nah, silahkan ditulis dulu di buku tulismu, ya. Ditulis dulu di buku tulismu, ada 4 pertanyaan. Jawabannya nanti ya. Kalian jawab melalui kolom chatting ya. Kalian jawab melalui kolom chatting. Baik, saya lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah ada yang pertama, memahami ketentuan kurban. Ya, itu yang pertama dulu, memahami ketentuan ibadah kurban. Itu bagaimana kurban itu mestinya, harinya kapan, waktunya kapan, binatangnya apa aja. Nah, nanti kita akan pelajari bersama dalam materi yang pertemuan kali ini. Kemudian pengertian bahasa. Maaf, saya mas dulu. Ya, maaf. Pengertian bahasa ya. Pengertian bahasa dari kurban berasal dari kata bahasa Arab ya. Kurban itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah mendekatkan. Jadi kata bahasa Arab, kurban itu dari bahasa Arab, dari kata qoroba yaqrubu kurbanan, artinya mendekatkan. Nama lain dari kurban atau istilah lain dari kurban adalah nahar atau mengalirkan darah. Sedangkan istilah lain juga untuk kurban adalah udhiyah atau penyembelihan. Nah, ini adalah istilah-istilah yang serupa dengan kurban. Jadi saya ulangi, kata kurban berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah qarraba yaqrubu kurbanan, artinya mendekatkan. Nama lain atau istilah lain adalah an-nahr atau mengalirkan darah atau udhiyah atau penyembelihan. Nah, pengertian istilah dari kurban adalah penyembelihan hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya. Jadi hari raya selepas sholat hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah semata-mata untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, korban adalah penyembelihan hewan ternak. Jadi tidak sembarangan menyembelih hewan, tapi adalah hewan ternak. Hewan ternak juga tidak sembarangan. Hewan ternak yang seperti apa? Yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, waktunya kapan? Yakni pada hari raya Idul Adha. Nah, dan hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian hukum ya, hukum kurban. Hukum kurban adalah sunnah muakkad ya. Hukum kurban adalah sunnah muakkad. Jadi bagi umat Islam untuk korban itu adalah sunnah muakkad. Ya, sebentar, saya share lagi. Nah, ya.
Yang mana tadi? Sini hukum. Ah, ini hukum korban. Kemudian menjadi wajib hukum korban bagi orang yang bernazar. Nazar itu apa? Nazar adalah janji. Misal, kamu punya janji, kalau nanti lulus MTS saya mau korban kambing pada saat Idul Adha. Nah, kalau kamu sudah berjanji seperti itu, maka kamu wajib melaksanakan kurban karena korbannya dikategorikan dalam nazar, ya, maka itu menjadi wajib. Tapi kalau tidak nazar, maka itu sunnah muakkad. Sunnah muakkad apa? Sunnah muakkad adalah suatu perbuatan yang istimewa, yang utama dicontohkan oleh Rasulullah, yang selalu dilaksanakan oleh Nabi Muhammad. Nah, ini adalah hukum. Kemudian dalil kurban. Ya, dalil kurban terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat keberapa itu? Ayat yang kedua, betul. Surat Al-Kautsar ayat yang kedua yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar. Artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tujuan kita berkorban adalah agar kita dekat pada Allah. Ya, nah semuanya. Kemudian ibadah kurban. Nah, sejarah ibadah kurban berkaitan dengan dua nabi Allah. Ya, siapa? Yakni Nabi Ibrahim dan Ismail, betul. Bagaimana kisahnya? Nah, tentunya kalian perlu tahu kisah mengapa disyariatkan perintah berkurban. Nah, yuk kita dengarkan dulu. Ada video terkait dengan ibadah kurban. Bentar, saya ulangi.
Baik, demikian anak-anak semuanya terkait dengan kisah sejarah penyembelihan hewan kurban. Nah, selanjutnya anak-anak semuanya, jenis hewan yang dapat digunakan untuk kurban. Ya, dalam Al-Quran dijelaskan hewan yang dikategorikan untuk kurban adalah kategori bahimatul an'am. Nah, apa itu bahimatul an'am? Bahimatul an'am adalah hewan ternak
yang diperah susunya dan diambil dagingnya. Hewan ternak yang diperah susunya dan diambil dagingnya. Contoh, hewan ternak. Hewan ternak sapi. Nah, sapi itu diambil dagingnya dan susunya juga diperah. Itu hewan ternak yang termasuk bahimatul an'am. Maka kurban menggunakan hewan sapi, ya, sapi jika dikorbankan itu boleh. Kemudian hewan unta. Nah, unta juga demikian, termasuk bahimatul an'am, ya, yang susunya bisa diperah dan dagingnya bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi. Kerbau, kerbau juga boleh kita berkorban dengan kerbau, ya, termasuk bahimatul an'am, hewan ternak yang diperah susunya dan diambil dagingnya. Kemudian domba, ya, domba itu juga boleh kita menggunakan domba sebagai hewan yang dikurbankan. Kemudian kambing, kambing juga dibolehkan. Jadi inilah hewan-hewan yang dapat digunakan untuk kurban. Saya ulangi, ada sapi, ada onta, ada kerbau, ada domba, dan ada kambing. Nah, begitu hewan-hewan yang memenuhi syarat untuk kurban. Selanjutnya, anak-anak semua, terkait dengan hewan-hewan ini, ya, kita akan pelajari bersama jumlah perbandingan hewan dan orang yang berkurban. Nah, jadi untuk hewan, ya, untuk hewan yang dapat digunakan untuk korban, misalnya sapi, ya, dan unta serta kerbau, itu satu hewan berbanding berapa? 7 orang yang berkorban. Apabila kambing dan domba, maka perbandingannya adalah 1:1. Satu kambing atau satu domba untuk satu orang yang berkorban atau kurbani namanya. Kalau sapi, unta, dan kerbau itu satu untuk 7 orang. Nah, itu jumlah perbandingan hewan dan orang yang berkorban. Selanjutnya adalah syarat hewan kurban. Nah, hewan kurban dipersyaratkan 1, cukup umur. Nah, cukup umur itu harus terpenuhi. Kalau bahasa Jawanya sudah poel, sudah cukup umur, giginya sudah berganti. Nah, masing-masing jenis hewan itu berbeda-beda cukup umurnya. Nah, jadi ada hewan yang 1 tahun sudah bisa digunakan untuk korban, ada juga yang bisa 2 tahun, ya, dan seterusnya. Nah, nanti akan kita pelajari. Kemudian hewan tersebut tidak cacat. Nah, tidak cacat, kakinya tidak pincang, ya. Kemudian matanya juga tidak buta, ya. Telinganya tidak sobek, maka harus diteliti betul kalau kalian hendak berkurban, harus dicek hewan tersebut tidak boleh cacat. Kemudian yang ketiga adalah sehat. Hewannya sehat, tidak sedang sakit. Maka apabila telah memenuhi 3 syarat tersebut, bisa digunakan untuk berkurban. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah hewan kurban itu harus jantan? Nah, tidak harus, tetapi memang sebaiknya hewan yang jantan.
Karena apa? Kalau hewan yang dikurbankan adalah hewan betina, misalnya sapi betina, kambing betina, dikhawatirkan kambing tersebut sedang bunting, sedang hamil. Maka nanti dikhawatirkan nanti akan membunuh janin yang dikandung bayi tersebut oleh kambing tersebut atau hewan tersebut. Nah, maka diusahakan hewan kurban itu hewan yang jantan, ya, karena terkait dengan perkembangbiakan hewan. Kalau nanti yang betina nanti bisa jadi sedang hamil, ya. Kemudian kapan waktu penyembelihan hewan? Ada 4 hari. Nah, yang pertama adalah pada tanggal 10. 10 apa? 10 bulan Zulhijjah atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Lalu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah atau bertepatan dengan Hari Tasyrik. Nah, jadi ada 4 hari waktu menyembelih hewan kurban. Pada tanggal 10 Zulhijjah atau pada Hari Raya Idul Adha. Dan 11, 12, 13 Zulhijjah atau pada Hari Tasyrik. Nah, di mana tempat penyembelihan hewan kurban? Tempat penyembelihan hewan kurban bisa dilaksanakan di dekat lokasi sholat Idul Adha. Ya, bisa dilaksanakan di dekat lokasi Idul Adha. Misalnya di lapangan atau mungkin di dekat masjid, ya, itu dibolehkan. Selanjutnya, sunnah-sunnah dalam menyembelih kurban. Sebaiknya kurban itu hewannya disembelih sendiri oleh yang berkurban. Ini khusus jika yang berkorban laki-laki. Tapi kalau yang berkorban perempuan, ya, orang perempuan, maka cukup melihat. Atau misalnya yang berkorban laki-laki tapi tidak tega menyembelih atau tidak bisa, maka cukup disaksikan saja melihat. Kemudian yang kedua, tidak memotong kuku dan rambut sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai hewan disembelih. Nah, kemudian daging dibagikan dalam kondisi mentah, tidak dimasak tapi masih mentah. Pembagiannya sepertiga dibagikan kepada fakir miskin, sepertiga dihadiahkan, dan sepertiga lagi bisa diberikan kepada orang yang berkorban. Dan ingat, dilarang menjual daging kurban. Nah, selanjutnya, hikmah. Ya, hikmah penyembelihan hewan kurban. Ada beberapa hikmah dalam penyembelihan hewan kurban. 1, dapat meningkatkan ketakwaan pada Allah. 2, mendidik jiwa dermawan dan murah hati. Meningkatkan gizi masyarakat. Menjalin silaturahmi dan bersyukur atas nikmat Allah. Demikian materi tentang penyembelihan hewan kurban. Nah, saya berikan tugas, ya, untuk kalian pada pertemuan pagi hari ini. Tugasnya adalah tulis tata cara penyembelihan hewan kurban dengan benar. Tahap yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, dan seterusnya, ya. Ditulis di buku tulis. Tata cara penyembelihan hewan kurban. Nah, 1, misalnya membuat lubang penampungan darah, misalnya. 2, membaringkan hewan, gitu. Membaringkan hewan dengan posisi rusuk
kiri di sebelah bawah, misalnya. Kemudian menyembelih pada leher hewan, misalnya dengan diawali mengucapkan takbir dan niat menyembelih hewan kurban dan seterusnya ya. Ditulis tata cara penyembelihan hewan kurban dengan benar. Lalu ya, setelah ditulis kemudian kamu baca, direkam. Ya, ucapanmu itu direkam lalu kirim ke WA saya. Penyembelihan hewan kurban. Tata caranya adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kamu rekam lewat HP-mu, kemudian kirim WA ke saya. Itu menjadi tugas pada pertemuan pagi hari ini. Demikian materi saya pada pagi hari ini ya. Apabila ada hal-hal yang belum jelas, silakan saya beri waktu untuk bertanya. Silahkan kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, silahkan boleh untuk bertanya. Ya. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Hari ini ada berapa ini yang masuk? Ada 8 ya, ada 8. Silahkan, ada yang mau bertanya? Farhan, Sulistiana, Gading, Aditya, Afdan, Lutfi, Fata. Enggak ada yang bertanya.